Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video mata kuliah genre teks. Jadi tugasnya selain laporan buku atau buku privat, jadi harus bikin video. Di mana di sini saya sendiri dengan Sakila Nawiyah dengan NIM 24210109. Saya akan mereview buku ini, Dahsyatnya Otak Bawah Sadar. Saya mereview bab 2, bab 3, dan bab 4. Selain bikin laporan video, ini juga salah satu syarat pemenuhan tugas UAS mata kuliah genre teks yang diampu oleh Ibu Dr. Mimin Sahmimi MPD. Nah, laporan ini berisi identitas, deskripsi. Jadi buku ini, ringkasan isi buku ini gitu, analisis genre teksnya, tinjauan kritis, serta penutup. Semua pembahasan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap buku Dahsyatnya Otak di Bawah Sadar karya Dr. Mimin Sahmimi dan kawan-kawan. Melalui penyusunan laporan ini, penulis mendapat pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai jenis genre teks tersebut, penerapannya dalam sebuah buku. Nah, ini identitasnya. Jadi judul bukunya Dahsyatnya Otak di Bawah Sadar, penulisnya Dr. Mimin Sahmimi dan kawan-kawan, penerbitnya yaitu Nawa Utama, kota terbitnya di Bandung Barat, tahun terbitnya Mei 2024, jumlah halamannya 192 halaman, ISBN-nya kodenya 978-623-888139. Nah, jadi deskripsi bukunya, buku ini mengulas keterkaitan antara konsep hipnosis, kerja otak bawah sadar, dan pemanfaatan dalam pembelajaran menulis cerpen di lingkungan perguruan tinggi. Jadi penulis memaparkan bahwa hipnosis sering dipahami secara keliru sebagai praktik untuk manipulasi atau menipu gitu. Padahal secara konseptualnya hipnosis merupakan kondisi relaksasi mendalam yang tetap berada dalam kesadaran subjek dan dapat berlangsung gitu dengan persetujuan orang yang dihipnosis. Secara garis besar, isi buku disusun dengan pola konsistensi, yaitu penyajian konsep teoritis dilanjutkan dengan data hasil kajian empiris atau survei terhadap mahasiswa, dan akhirnya dengan contoh penerapan praktis berupa skrip induksi maupun rancangan model pembelajaran. Jadi pola ini tuh menjadi buku bersifat aplikatif, tidak sekadar teoritis, karena pembaca diarahkan untuk memahami konsep sekaligus melihat contoh konkret penerapannya dalam pembelajaran menulis kreatif. Nah, ringkasan bab 2, Dahsyatnya Hipnotis. Jadi bab ini tuh membahas dasar hipnosis dan meluruskan mitos bahwa hipnosis adalah penipuan atau pengendalian paksa. Hipnosis hanya bisa terjadi dengan izin. Pikiran manusia dibagi jadi pikiran sadar yang kecil dan rasional, serta pikiran bawah sadar yang besar dan menyimpan kebiasaan, emosi, serta keyakinan. Perilaku kita lebih banyak dibentuk oleh pikiran bawah sadar. Jadi pemrogramannya bisa lewat otoritas, emosi, pengulangan, pengaruh luar, dan pengenalan emosi. Trance adalah kondisi alam seperti saat melamun atau menyetir tanpa sadar. Ada tingkatannya dari ringan sampai dalam ciri distori waktu dan anestesi. Dalam hipnosis ada proses induksi dan deepening untuk membuat rileks. Selain itu ada self hipnosis untuk mengatasi cemas, rokok, dan kurang percaya diri. Jadi bab ini tuh ditutup dengan pemanfaatan hipnosis untuk membantu mahasiswa yang kesulitan belajar karena faktor keluarga, lingkungan, motivasi, dan kesehatan. Jadi intinya tuh bab 2, hipnosis bekerja di pikiran bawah sadar untuk mengubah kebiasaan secara positif. Nah, kalau ringkasan bab 3-nya, kreatif menulis cerpen. Jadi bab ketiga ini menguraikan berbagai kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menulis cerpen, diantaranya rendahnya minat membaca, kesulitan menemukan ide, serta anggapan bahwa kegiatan menulis merupakan aktivitas yang sulit dan membosankan. Faktor lainnya yang disoroti adalah lemahnya pembinaan dari dosen dalam mengembangkan kreativitas menulis. Terus mahasiswa serta kecenderungan mahasiswa menghasilkan tulisan yang kurang orisinal. Data hasil kajian yang disajikan menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menyukai kegiatan membaca karya sastra. Namun pelajaran sastra di kelas dinilai kurang menarik. Ditemukan juga bahwa pembelajaran menulis pada umumnya diawali dengan kegiatan permainan atau upaya menyenangkan pikiran mahasiswa sebelum proses pembelajaran berlangsung, serta minimnya penerapan metode hipnosis model sinektik oleh dosen dalam pembelajaran menulis sebelum diterapkan model yang dibahas dalam buku ini. Nah, bab 4-nya hipnosis dalam penulisan karya sastra. Ringkasannya kurang lebih begini. Bab ini menjelaskan penggunaan hipnosis untuk membantu pembelajaran menulis. Jadi
Hipnosis membuat pikiran bawah sadar lebih rileks dan terbuka terhadap sugesti positif lewat kondisi gelombang otak alfa atau theta. Contohnya, model pembelajaran menulis cerpen yang memadukan sinektik dan hipnosis. Tahapannya meliputi relaksasi audio hipnosis, materi cerpen, penyusunan kerangka, pengembangan, presentasi, revisi, dan post test. Fokusnya menciptakan suasana rileks dan afirmasi positif agar mahasiswa lebih kreatif menulis. Intinya, hipnosis membantu mahasiswa lebih mudah dan produktif dalam menulis cerpen. Nah, kelebihan buku ini memadukan penjelasan konseptual dengan data hasil kajian empiris sehingga argumentasi yang disampaikan tidak semata-mata bersifat teoritis, tetapi juga didukung oleh data lapangan, disertai contoh konkret berupa skrip induksi, skrip deepening, dan tabel sintaksis model pembelajaran sehingga pembaca dapat langsung memahami cara penerapannya, bukan hanya memahami konsep secara abstrak. Jadi yang ketiga, bahasa yang disajikan relevan dengan permasalahan aktual di dunia pendidikan tinggi, khususnya rendahnya motivasi dan kreativitas mahasiswa dalam menuliskan karya sastra. Yang terakhir, kelebihannya model pembelajaran yang ditawarkan disusun secara tekstural pertemuan sehingga mudah diadaptasi oleh pendidik lain sebagai rancangan pembelajaran. Nah, tadi kan ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya itu sebagai data hasil survei yang disajikan kurang konsisten. Misalnya terdapat simpulan persentase yang melebihi 100% pada penggabungan dua kategori jawaban yang menimbulkan pertanyaan mengenai ketelitian pengolahan data. Yang kedua, penjelasan mengenai proporsi pikiran sadar dalam pikiran bawah sadar 12% berbanding 88% disajikan tanpa disertai rujukan ilmiah dari bidang neuroscience yang kuat, sehingga informasi tersebut lebih bersifat populer daripada berbasis bukti ilmiah yang ketat gitu. Yang ketiga, beberapa istilah teknis psikologi dan hipnoterapi digunakan tanpa penjelasan yang cukup mendalam sehingga pembaca yang belum familiar dengan bidang ini dapat mengalami kesulitan memahami maksud secara utuh gitu. Yang keempat, yang terakhir, pembahasan berfokus pada konsep pembelajaran di perguruan tinggi sehingga penerapan pada jenjang pendidikan dasar memerlukan penyesuaian lebih lanjut yang belum dibahas secara eksplisit dalam buku ini gitu. Nah, jadi kesimpulannya, buku ini tuh membahas manfaat hipnosis untuk pembelajaran menulis cerpen di perguruan tinggi. Hipnosis dipakai agar pikiran bawah sadar mahasiswa lebih rileks gitu, terbuka, sehingga proses penulisan jadi lebih kreatif. Strukturnya berupa eksposisi akademik, konsep datanya, terus contoh model sintetik dan hipnosisnya. Meski ada kekurangan data, buku ini tetap berguna sebagai referensi pembelajaran menulis berbagai psikologi. Jadi intinya, hipnosis membantu mahasiswa menulis cerpen dengan mengoptimalkan kondisi mental gitu. Nah, sarannya bagi penulis buku disarankan untuk melengkapi penjelasan konsep neuroscience mengenai pikiran sadar dan bawah sadar dengan rujukan ilmiah yang lebih kuat dan mood akhir, serta memeriksa kembali konsistensi data survei yang disajikan. Terus yang kedua, bagi pembaca dari kalangan pendidik khususnya calon guru sekolah dasar disarankan untuk mengadaptasi prinsip-prinsip umum dalam buku ini seperti pencipta suasana rileks dan afirmasi positif secara proporsional gitu dan sesuai dengan karakteristik didik usia sekolah dasar tanpa menerapkan teknik hipnosis formal secara langsung. Jadi yang ketiga, yang terakhir, sarannya itu bagi peneliti atau akademisi lain, buku ini dapat menjadi pijakan awal untuk mengembangkan kajian lebih lanjut gitu, mengenai pengaruh pendekatan psikologi seperti relaksasi dan sugesti positif terhadap motivasi dan hasil pembelajaran siswa pada jenjang pendidikan dasar. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami, dimengerti. Terima kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.